Shalom sahabat muda, jumpa kembali dalam Benih Kerjaan bersama saya Daud Lawaher. Pada Benih Kerjaan periode sebelumnya kita telah belajar siapa orang-orang yang membutuhkan urapan. Yang kedua, siapa orang-orang pembawa urapan. Dan yang ketiga adalah bagaimana kita menjaga urapan. Nah, pada kesempatan ini kita akan berbicara tentang apa sih ciri-ciri orang yang diurapi. Nah, bila kita diperhadapkan pada pertanyaan, apa ciri-ciri orang yang diurapi? Maka tentunya jawaban yang keluar dari mulut kita adalah orang-orang yang bisa menyembuhkan, atau orang-orang yang bisa mengusir setan, atau orang-orang yang bisa berbahasa roh, atau melakukan mujizat. Ya, semua itu memang benar dan ada di dalam Alkitab. Bahkan kita adalah orang-orang yang mampu melakukan mujizat. Dan apabila kita melakukan mujizat, maka hal itu merupakan hal yang normal dalam kehidupan kita. Dan menjadi pertanyaannya, apabila kita tidak mampu melakukan mujizat atau mengalami mujizat dalam hidup kita, maka itu menjadi sesuatu yang abnormal atau tidak normal dalam kehidupan kita. Nah, apabila kita telusuri kisah para rasul, dari pasal 1 sampai pasal 28, semuanya bercerita tentang mujizat demi mujizat yang para rasul lakukan sepanjang pasal 1 sampai pasal 28. Dan saya percaya jika kisah para rasul ini diperbanyak lagi pasal-pasalnya, maka kita akan menemukan begitu banyak lagi cerita-cerita tentang mujizat demi mujizat yang akan terjadi pada pasal demi pasal selanjutnya. Nah, dari kisah ini, dari kisah para rasul ini dan bahkan seluruh Alkitab, kita boleh menemukan orang-orang yang diurapi Tuhan, orang-orang yang Tuhan pakai luar biasa dalam pekerjaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Kita boleh menemukan bahwa ada kesamaan atau ada ciri khas orang-orang yang diurapi Tuhan. Nah, dari ciri khas ini kita boleh menemukan ada 6 ciri yang dimiliki oleh orang-orang yang diurapi Tuhan. Yang pertama, mereka adalah orang-orang yang sabar. Yusuf pada waktu dia difitnah oleh istri Potifar, dia tidak membela diri. Dia bahkan dijebloskan ke dalam penjara, tetapi dia tetap menjalani hukuman yang menimpa dia. Dan pada akhirnya dia boleh diangkat pada posisi yang lebih tinggi. Ada yang bilang sabar itu karakter bawaan. Namun saya percaya bahwa pengurapan akan mengubahkan seseorang menjadi orang-orang yang sabar. Contohnya Daud begitu perkasa melawan binatang buas. Hal yang sama dia perlihatkan kepada Goliat saat Goliat menantang bangsa Israel. Namun Daud begitu sabar menghadapi Saul yang berulang kali mencoba untuk membunuh dia. Namun apa yang Daud katakan, aku tidak akan menjamah Tuanku, sebab dia orang yang diurapi Tuhan. Daud walaupun sudah diurapi menjadi raja, menggantikan Saul, namun dia tetap bersabar menanti Tuhan, mendudukan dia pada posisi yang sudah Tuhan janjikan dengan cara Tuhan. Orang sabar selalu menemukan jalan keluar dari persoalan hidupnya. Orang sabar selalu akhirnya menemukan cahaya kemuliaan bagi masa depannya. Yang kedua, ciri-ciri orang yang diurapi Tuhan itu jujur. Saya percaya pengurapan selalu membuat orang jujur. Kalau Anda katakan Anda diurapi namun Anda tidak jujur, maka saya ragu akan pengurapan Anda. Tuhan tidak pernah berbohong kepada kita. Maka kalau Anda berbohong atau tidak jujur, maka dikatakan iblis adalah bapak Anda. Karena iblis dari dulu adalah bapak segala dusta. Jadi orang yang diurapi adalah orang yang jujur, taat pada otoritas di atasnya, bisa dipercaya dan dapat diandalkan. Yang ketiga, ciri-ciri orang yang diurapi Tuhan adalah berani. Petrus, Alkitab mencatat, ia menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Namun di saat dia dipenuhi Roh Allah, dia bangkit menjadi orang yang berani berkhotbah dengan berapi-api di Serambi Selombo, dan 3.000 orang bertobat. Petrus menjadi orang yang berubah. Daud walaupun dia jatuh dalam dosa,
Dia datang kepada Allah dan mengaku kesalahannya. Ciri-ciri orang yang diurapi Tuhan, dia berani mengakui kesalahannya. Orang diurapi Tuhan berani melawan arus dunia. Banyak anak-anak muda yang pacaran dengan cara dunia. Namun, anak muda yang diurapi Tuhan tetap setia, jaga kesucian sampai tiba waktunya, ikat dalam pernikahan kudus. Berani punya gaya hidup yang berbeda dengan dunia. Ciri orang diurapi Tuhan berani menghadapi masalah. Apapun masalahmu, tetap berdiri teguh hadapi tantangan di hadapanmu. Sebab Allah telah memberikan engkau kuasa untuk mengatasi dunia ini. Inilah kemenangan yang mengalahkan dunia iman kita. Yang keempat, ciri orang diurapi Tuhan adalah rohnya yang mau diajar. Orang yang diurapi Tuhan adalah orang yang mau diajar. Saul dalam kejatuhannya tidak mau bertobat dan belajar dari kesalahannya. Namun Daud berbeda. Dalam kesalahannya dia datang mengaku salah dan meminta pengampunan. Di dalam doanya dia meminta, Tuhan, jangan ambil rohmu daripadaku. Daud memiliki roh yang mau diajar. Yang kelima, ciri-ciri orang yang diurapi Tuhan adalah mempengaruhi orang datang kepada Yesus untuk hidup dalam kebenaran. Kita pelajari salah satu ciri orang yang diurapi Tuhan adalah mereka begitu berhasrat membawa jiwa-jiwa bagi Kristus. Mereka begitu antusias membawa jiwa-jiwa untuk hidup dalam kebenaran. Hai sahabat muda, kita boleh bergaul dengan dunia, namun jangan pernah terpengaruh dengan dunia ini. Dalam pengalaman saya waktu remaja, saya pertama kali hisap rokok dapatnya gratis dari teman. Selanjutnya ketagihan, akhirnya beli sendiri. Nah, pada waktu saya mau melepaskan kebiasaan merokok, itu adalah masa-masa yang sangat sulit. Dunia dan godaannya memang sangat memikat. Namun apabila Anda sudah terikat, maka akan sulit untuk melepaskan diri. Oleh sebab itu, bijaklah dalam pergaulan. Orang yang diurapi Tuhan adalah orang-orang yang mempengaruhi dunia, bukan sebaliknya orang-orang yang dipengaruhi dunia ini. Yang keenam, ciri-ciri orang yang diurapi Tuhan adalah menyatakan kuasa Allah. Ini adalah salah satu ciri orang yang diurapi Tuhan. Saya sudah sampaikan di segmen Benih Kerajaan 13. Setiap kita adalah bejana pembawa kerajaan, kuasa dan hadirat Allah. Kita diurapi untuk dipakai Tuhan melakukan kehendaknya di bumi. Kehendaknya adalah memperluas kerajaan Allah di bumi dengan cara melakukan ekspansi atau merebut dan menduduki daerah-daerah yang selama ini dikuasai iblis dengan kuasa Allah. Hai sahabat muda, Allah kita adalah Allah yang mengajar kita. Jadi kalau kita mau diajar, maka dia akan mengajar kita dan menuntun kita sampai kepada potensi maksimal kita. Sehingga kita boleh meraih semua yang telah Tuhan siapkan bagi kita sejak kita di dalam kandungan. Jadi ciri-ciri orang yang diurapi Tuhan adalah 1, sabar. 2 adalah jujur. 3 adalah berani. 4 adalah memiliki roh yang mau diajar. Yang kelima, mempengaruhi orang datang kepada Yesus untuk hidup dalam kebenaran. Yang keenam, menyatakan kuasa Tuhan. Demikian dari saya, Tuhan Yesus memberkati. Sampai berjumpa pada Benih Kerjaan berikutnya.